Miris ya, kayaknya masih banyak gitu orang yang menyepelekan masalah rupiah yang turun. Seakan-akan nggak tahu dampaknya, tapi jarinya so tahu. Di saat banyak orang yang takut krisis moneter 98 bakal terjadi lagi, pemikirannya nganggap kalau dia masih selamat dari kiamat 2012, selamat dari COVID-19 dan kiamat 2024, ya dia bakal selamat dari krisis moneter yang dia sendiri juga belum tahu dampak buruknya bagi kehidupannya. Dampak COVID itu berasa banget sampai sekarang untuk beberapa orang termasuk gue. Puluhan tahun hidup jutaan orang berubah drastis dalam kurun waktu 4 tahun, kurang lebih ya, dari 2019 sampai 2022. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan orang tersayangnya, dan juga usaha keluarganya yang bangkrut. Mereka yang selamat alhamdulillah hidup, tapi sesak. Mungkin sesesak itu juga kalau krisis moneter terjadi lagi. Lebih buruknya mungkin akan lebih parah saat krisis moneter, karena lu bakal seakan-akan jatuh dan tertimpa tangga. Untuk sekarang ya, udah kerasa belum harga barang yang naik dan gaji lu yang segitu-gitu aja? Di tempat tinggal gue, harga beras 5 kg sekarang kurang lebih 70 ribuan. Yang dulu gue bisa beli beras yang sama seharga 60 ribuan. Nah, tabungan lu udah cukup belum untuk mempersiapkan hal-hal begini? Kita sudah di spoiler loh sama orang-orang yang bisa membaca kondisi keuangan tentang bagaimana negara ini di tahun 2024 hingga 2026. Tapi malah sebagian orang menganggap remeh dan memilih hidup tenang dan santai tentunya. Parahnya lagi, orang-orang yang kayak gitu itu bisa ngajak orang lain untuk berpikiran yang sama dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Sebelum lu merasa terhimpit, gue bakal bantu lo menata hidup lo dari cara berpikir. Kita belajar bareng-bareng, evaluasi diri, dan gak apa-apa, kita mulai dari nol. Belajar dari masa lalu. Krisis moneter tahun 1998. Kenapa ini terjadi? Krisis moneter 98 itu terjadi karena berbagai faktor. Pertama kayak ekonomi, politik, dan juga psikologis pasar. Ketergantungan Indonesia itu pada utang luar negeri seperti perusahaan dan bank. Mereka tuh meminjam dalam dolar, tapi mereka tuh berpenghasilannya rupiah. Jadi saat nilai tukar rupiahnya melemah, utangnya jadi bengkak dan tidak mampu dibayar. Selain itu juga terjadi penurunan drastis nilai rupiah yang awalnya memang dari negara tetangga yang alami krisis, sampai investor-investor asing itu panik dan menarik dana dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itu yang akibatin rupiah turun drastis sekali dan iya, terjadilah inflasi. Ini diperburuk dengan lemahnya sistem perbankan saat itu, di mana bank tuh nggak dikelola dengan baik hingga terjadi banyaknya kredit macet. Jadi saat banyak orang yang narik uang ke bank, banknya nggak mampu dan bangkrut. Ekonomi makin jatuh karena pemerintah nggak mampu menangani krisis. Pasar nih panik, kemudian berimbas pada investor yang pada keluar dan cabut dari Indonesia. Kemudian Indonesia chaos, iya pasti chaos karena demo di mana-mana, kerusuhan, kerusakan besar. Akhirnya Presiden Soeharto pun turun setelah 32 tahun beliau menjabat. Nih ya, gue ingetin lagi. Utang Indonesia yang per Desember 2024-nya sebesar 8.800-an triliun, sekarang udah jadi 8.900-an triliun. Atau naik sebesar 1,22% per Januari 2025. Ini tuh nyangkut ya sama nilai tukar rupiah yang melemah dan juga bunga dari utang itu sendiri yang tentunya membengkak seiring berjalannya waktu yang jadi nambah-nambahin hutang Indonesia. Nilai tukar rupiah di Indonesia sendiri pada 7 April 2025 itu nyentuh di angka 17 ribuan. Ini katanya posisi terendah sepanjang sejarah. Ini karena beberapa faktor ya, seperti kebijakan Amerika Serikat dari Trump tentang kenaikan suku bunga yang memperkuat dolar AS, juga krisis ekonomi global karena perang dagang antar negara. Di Indonesia sendiri inflasi juga terjadi kan,
Kemudian ada defisit anggaran, ada juga isu politik yang belakangan agak-agak gimana gitu, yang bikin investor itu menarik investasinya. Lu memang masih bisa makan, lu nggak salah. Tapi, apakah lu bakal tenang dengan kondisi ekonomi yang memaksa lu buat hidup dengan seadanya, bahkan mungkin kekurangan? Kenapa gue bilang kekurangan? Ya karena harga barang kebutuhan hidup seperti beras, minyak, gula yang lu makan sehari-hari itu bakalan naik harganya. Dan gaji lu ya bakalan segitu-gitu aja. Belum lagi kondisi perusahaan tempat lu bekerja yang terdampak bisa saja nge-PHK lu kapanpun dia mau. Ini juga berdampak pada keluarga lu yang mungkin masih dalam masa pendidikan. Ya karena sekolah juga pastinya naik harganya ya. Dan lu harus tetap sehat secara mental karena biaya psikolog nanti mahal. Kalau ini terus terjadi, kemiskinan akan meningkat dan tidak menutup kemungkinan kerusuhan akan terjadi lagi seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998. Lalu kita sebagai rakyat harus apa nih saat hal ini terjadi? Tentunya ini tuh bukan masalah sepele yang bisa kita slide doang. Nih ya, pertama-tama lu dapat mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak berguna. Ya, berhematlah bahasa halusnya. Kendalikan pengeluaran untuk kebutuhan pokok hari-hari lu aja, biar lu bisa tetap makan kalau rupiah melemah atau saat terjadinya krisis moneter. Lu juga harus pintar-pintar nambah ilmu, upgrade skill lu, biar bisa menghasilkan uang selain dari pekerjaan utama lu, atau untuk back burner kalau lu di PHK. Amit-amit sih ya. Kalau lu masih ada uang lebih yang nganggur sekarang, lu lebih baik nabung di emas atau dolar yang lagi naik. Dan jangan berhutang karena bunganya bakalan tinggi. Literasi juga, terlebih mengenai keuangan. Banyak kok yang gratis di YouTube kayak YouTube ini. So, gitu aja video dari kita. Semoga pemikiran lo lebih terbuka ya, biar kita sama-sama belajar dari nol.